Masyarakat anti korupsi mendesak Komisi Kejaksaan memecat dengan tidak hormat Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Jaksa itu diduga menerima uang atau janji dari narapidana korupsi hak tagih Bank Bali Joko Chandra. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI mendesak Komisi Kejaksaan untuk memecat dengan tidak hormat Jaksa Pinangki Sirna Malasari lantaran diduga menerima uang atau janji dari narapidana korupsi hak tagih Bank Bali Joko Chandra. Hal ini disampaikan Koordinator MAKI Bonyamin Saiman saat menyambangi Komisi Kejaksaan siang tadi. Saya meminta kepada Komisi Kejaksaan untuk segera mengirim rekomendasi kepada Presiden RI karena beliau apapun lembaganya Presiden untuk menyatakan bahwa harusnya Pinangki dicopot dari jabatannya, dipecat secara tidak dengan hormat, bukan hanya dicopot dari jabatannya. Kedua, juga merekomendasikan pada Presiden untuk memerintahkan Jaksa Agung untuk memproses yang bersangkutan secara pidana. Terus ketiga, juga meminta pada Komisi Kejaksaan karena saya sudah mengadu tapi nampaknya ada tarik ulur Pinangki ini seperti dilindungi, dugaan saya kan begitu kan. Maka memohon pada Komisi Kejaksaan untuk menyampaikan pada Presiden bahwa Jaksa Agung tidak kooperatif dengan Komjak dalam hal urusan Pinangki. Tentu karena kami baru menerima itu hari ini, karena ini menyangkut dugaan serius, kami tentu saja dengan tugas dan kewenangan yang ada akan menindaklanjuti. Dan kami akan melakukan klarifikasi, akan segera mengirimkan surat kaitan dengan laporan yang disampaikan oleh masyarakat ini. Sebab ini hal yang sangat serius, supaya juga terang benderang, supaya juga bisa meyakinkan publik atas apa yang terjadi dan berkembang saat ini. Sehari sebelumnya, Koordinator MAKI Bonyamin Saiman juga menyambangi Bareskrim Polri. Kedatangan MAKI ke Bareskrim untuk menyerahkan 4 nama yang diduga terlibat dengan kasus pelarian Joko Chandra. Adapun keempat nama itu adalah Tommy S. selaku pengusaha yang diduga pernah bertemu Brigjen Prasetyo Utomo untuk meminta dikenalkan kepada pejabat dari Divisi Humas Internasional Bareskrim Polri yang membawahi Interpol Indonesia. 2 saksi lainnya dari pihak swasta yakni atas nama Viadi S yang diketahui merupakan rekan bisnis Joko Chandra dan pernah ikut Joko Chandra dan Brigjen Prasetyo Utomo menaiki pesawat charter ke Pontianak. Pihak swasta ketiga yang dilaporkan yakni Rahmat S yang diduga merupakan oknum yang mengajak Anita Kolopaking menjadi kuasa hukum Joko Chandra dan saksi terakhir merupakan Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Jaksa Pinangki diduga bertemu dengan Joko Chandra di Malaysia pada 12 dan 15 November 2019. Pinangki berangkat ke negeri jiran bersama mantan kuasa hukum Joko Chandra Anita Kolopaking. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah pejabat terseret kasus Joko Chandra dari perwira tinggi hingga lurah karena disebut-sebut memuluskan jalan Joko Chandra masuk ke Indonesia. Mereka yang terseret dicopot jabatannya dan bahkan berujung pidana. Kasus pelarian Joko Chandra berbuntut panjang setelah berhasil masuk ke Indonesia dan mengajukan peninjauan kembali walau dalam status buron. Sejumlah nama pun terseret dalam pusaran kasus Joko Chandra dan berimbas pencopotan jabatan bahkan pidana. Mantan Kadif Hubinter Polri Irjen Pol Napoleon Bonaparte dan mantan Sekretaris NCB Interpol Indonesia Brigjen Pol Nugroho Wibowo dimutasi karena diduga berperan menghapus red notice Joko Chandra. Sementara Brigjen Pol Prasetyo Utomo yang merupakan pejabat di Bareskrim Polri yang menerbitkan surat jalan untuk Joko Chandra dicopot juga dari jabatannya dan ditahan di Mabes Polri. Jaksa Pinangki Sirna Malasari juga dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi 2 Kejaksaan Agung setelah diduga terlibat gratifikasi. Pinangki juga melanggar disiplin karena bepergian ke luar negeri tanpa izin untuk bertemu Joko Chandra. Sebelumnya Asep Suban dicopot sebagai Lurah Grogol Selatan setelah diduga membantu penerbitan KTP elektronik Joko Chandra. Berikut perjalanan Joko Chandra masuk ke Indonesia dari Malaysia. Menurut keterangan Kadif Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono, pada rentang April hingga Mei Anita Kolopaking dan Brigjen Pol Prasetyo Utomo berencana menerbitkan surat jalan dan surat dokter untuk Joko Chandra masuk ke Indonesia pada tanggal 1 Juni. Namun pada tanggal 1 Juni rencana perjalanan Joko Chandra batal. Kemudian antara tanggal 1 hingga tanggal 5 Juni, Brigjen Pol Prasetyo meminta stafnya untuk menerbitkan kembali surat jalan Anita Kolopaking dan Joko Chandra. Tanggal 6 Juni Joko Chandra berangkat ke Jakarta.
Kemudian pada tanggal 8 Juni, Joko Chandra membuat KTP di Kelurahan Grogol Selatan dan kemudian mengajukan peninjauan kembali atas kasusnya ke PN Jakarta Selatan. Sore harinya Joko Chandra kembali ke Pontianak dan kemudian masuk ke Malaysia secara ilegal. Pada 20 Juni, Joko Chandra kembali ke Jakarta dan membuat paspor pada 22 Juni di kantor imigrasi dan langsung kembali ke Pontianak. Paspor baru diambil oleh kuasa hukum Joko Chandra pada 23 Juni 2020. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, PDI Perjuangan resmi mengusung pasangan Bobi Nasution Aulia Rahman di Pilkada Medan. Pengumuman dilaksanakan secara virtual dan dihadiri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Pengumuman rekomendasi PDIP dibacakan langsung oleh Ketua DPP PDIP Bidang Politik Puan Maharani. Bobi Afif Nasution hadir bersama pasangannya Aulia Rahman di kantor DPD PDIP Sumatera Utara. Menantu Presiden Joko Widodo akan berpasangan dengan kader Gerindra Aulia Rahman di kontestasi Pilkada Medan. Selain PDIP, keduanya diusung Gerindra, PAN, Golkar, dan Nasdem. Setelah mendapatkan rekomendasi, Bobi berjanji menciptakan New Medan. Pasangan Bobi Aulia mengusung tagline atau jargon kolaborasi yang bersumber dari semangat gotong royong. Melalui kesempatan kali ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri, atas kepercayaan dan amanah yang diberikan kepada saya, Muhammad Bobi Afif Nasution dan Aulia Rahman. Kami akan menjalankan amanah ini dengan penuh tanggung jawab, sekuat hati, dan segenap jiwa. Saya juga berterima kasih kepada Mbak Puan Maharani, Mas Prananda Prabowo, Bapak Hasto Kristianto, Bapak Jarod Saiful Hidayat, Bapak Hashim, dan seluruh jajaran DPC Kota Medan yang telah membantu saya selama ini. Saudara-saudara sekalian, pilkada kali ini berbeda dari pilkada sebelumnya karena dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19, yang artinya kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan yang ada. Melalui kesempatan ini juga, saya membawa semangat kolaborasi untuk membangun Kota Medan, di mana semangat ini lahir dari semangat gotong royong Bung Karno. Semangat kolaborasi ini akan kami jadikan sebagai penguatan kepada seluruh elemen partai untuk menciptakan New Medan, Kota Medan yang penuh keberkahan. Saudara-saudara sekalian, mari kita jadikan pilkada kali ini sebagai momentum persatuan, momentum mewujudkan harapan, serta momentum memenangkan seluruh kekuatan masyarakat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Pencalonan Bobi Nasution menjadi bakal calon wali kota Medan, Sumatera Utara berjalan mulus. Hampir seluruh partai yang memiliki jumlah kursi besar di DPRD Medan mantap mengusung Bobi. PDI Perjuangan dan Gerindra berkoalisi di Pilkada Medan 2020 untuk mengusung menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Afif Nasution. Selain PDI Perjuangan dan Gerindra, sejumlah partai juga sudah menyatakan dukungannya kepada Bobi. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan telah menyatakan dukungannya kepada Bobi di Pilkada Medan. Kita sudah memutuskan mendukung Kota Medan, Bobi. Ya karena begini ya, saya mendukung Bobi PAN ini, kita ingin pilkada ini kan pemilihan wali kota Medan itu ya, yang siap, yang paling mampu bisa membawa perubahan. Kita tidak ingin nanti di kota Medan itu diadu perang ras, perang suku, perang agama. Medan ya kita sudah mendukung Pak Bobi. Untuk wakilnya sendiri? Wakilnya diserahkan kepada Pak Bobi. Apakah wakil itu akan berasal antara dari partai PDIP atau dari Gerindra, Pak? Dari manapun yang dipilih oleh wali kota cabang. Untuk maju dalam Pilkada Medan, sedikitnya membutuhkan dukungan 10 kursi DPRD atau 20% dari jumlah total anggota. PDI Perjuangan dan Gerindra sebenarnya bisa mengusung pasangan calon sendiri, namun jalur koalisi dengan partai lain bisa mengurangi tekanan persaingan. Sementara Bobi Nasution hampir pasti akan mendapatkan perlawanan dari PKS dan Partai Demokrat yang tidak ikut mengusung dirinya.
Keduanya sepakat mengusung Akhyar Nasution, petahana yang sebelumnya adalah kader PDI Perjuangan. Keseriusan Bobi Afif Nasution melangkah menuju Pilkada Kota Medan sudah terlihat sejak 2019 lalu. Ketimbang memilih jalur independen, Bobi aktif melobi sejumlah partai politik untuk mencari dukungan. Hari ini Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan mengumumkan 75 pasangan calon kepala daerah yang diusung pada Pilkada serentak 2020. Dari ke-75 nama tersebut terdapat nama putra dan menantu Presiden Joko Widodo serta putra Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Puan Maharani mengumumkan 75 pasangan calon kepala daerah yang diusung pada Pilkada 2020. Pengumuman disaksikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri secara virtual. Dari 75 pasangan calon, ada nama putra Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Hanindito Himawan Pramono, dengan Dewi Maria Ulfa yang akan bertarung di Pilkada Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Kemudian putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, dengan Teguh Prakosa sebagai bakal calon wali kota dan wakil wali kota Surakarta, Jawa Tengah. Ada pula pengusaha sekaligus menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution, berpasangan dengan politisi Partai Gerindra, Aulia Rahman, di Pilkada Kota Medan, Sumatera Utara. Mantan Sekretaris Daerah Tangerang Selatan Muhammad berpasangan dengan keponakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Rahayu Saraswati, di Pilkada Kota Tangerang Selatan, Banten. Hingga pasangan Yena Rohaniah Iskandar dengan mantan Kapten Tim Sepak Bola Persib Atep yang maju di Pilkada Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Usai pengumuman, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menyampaikan sejumlah pesan kepada para pasangan calon. Apa sebenarnya niat kalian untuk menjadi baik bupati, wali kota, gubernur, dan lain sebagainya? Apakah hanya untuk mengikuti nafsu yang namanya keserakahan, hanya untuk mencari kekuasaan, hanya untuk mencari uang, melupakan ketika dengan susah payah saudara sekalian itu akan diperjuangkan dan dipilih langsung oleh rakyat. Oleh sebab itu, saya sangat meminta dengan sangat kami PDI Perjuangan merumuskannya untuk menjadi seorang kepala daerah itu adalah tidak main-main. Pengumuman rekomendasi calon kepala daerah PDIP ini merupakan gelombang ketiga setelah pengumuman pertama dan kedua pada Februari dan Juli lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini, saya Aprilia Putri. Dan saya Abraham Silaban. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Cobalah, mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi. Dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah, mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi.